warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Analisis Perputaran Piutang pada PT Sarana Insani sebagai perusahaan manufaktur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Hidayat dengan NIM 63231409. Saya Nadia Zara dengan NIM 63231176. Saya Nisa Malia dengan NIM 63231453. Saya dengan Desa Zawaulia dengan NIM 63231411. Latar belakang setelah pandemi COVID-19, persaingan dunia bisnis semakin ketat, terutama di sektor manufaktur yang mulai bangkit kembali. Perusahaan dituntut untuk lebih inovatif dan efisien termasuk dalam pengolahan piutang sebagai aset lancar yang penting untuk mendukung operasional dan arus kas. Sesuai dengan PSK nomor 23 yang menyatakan penerimaan piutang dapat meningkatkan ekuitas perusahaan. Namun, PT Sarana Insani mengalami kendala karena sistem penjualan kredit yang hanya memungkinkan penagihan setelah satu partai orderan selesai, sehingga penerimaan kas sering terlambat dan melebihi standar industri. Berbeda dengan standar industri yang biasanya 30-60 hari setelah pengiriman. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan pengolahan piutang agar arus kas tetap lancar dan bisa tetap berjalan dengan baik. Tujuannya, pertama itu mengidentifikasi dan memahami permasalahan pengolahan piutang yang dihadapi oleh PT Sarana Insani, khususnya terkait efektivitas kebijakan kredit dan dampak terhadap likuiditas perusahaan. Yang kedua, menganalisis kinerja perputaran piutang dan periode pengumpulan piutang pada PT Sarana Insani selama periode 2015 sampai 2020, serta memaparkan fluktuasi yang terjadi pada kedua indikator tersebut. Ketiga, memberikan rekomendasi atau solusi alternatif kebijakan kredit yang lebih efektif seperti penerapan sistem N30 atau N60, agar pengumpulan piutang dapat lebih pasti dan terprediksi sehingga dapat minimalisasikan risiko kerugian perusahaan. Selanjutnya, manfaatnya, yang pertama memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pentingnya pengolahan piutang yang efektif bagi pelangsungan dan daya asing perusahaan manufaktur. Yang kedua, menyajikan data dan analisis empiris terkait fluktuasi rasio perputaran piutang atau RTO dan periode pengumpulan piutang SAP terhadap periode 2015 sampai 2020. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam evaluasi dan memperbaiki sistem pengolahan piutang yang selama ini telah diterapkan. Selanjutnya adalah ruang lingkup. PT Sarana Insani adalah perusahaan manufaktur maklon kain finish yang menggunakan sistem penjualan kredit dengan kebijakan penagihan setelah seluruh pengiriman dalam satu partai selesai, sehingga penerimaan kas sering terlambat dan berdampak pada likuiditas dan potensi perusahaan. Kerugian perusahaan. Penelitian menggunakan metode analisis diskursif untuk menghitung rasio perputaran piutang atau RTO dan periode pengumpulan piutang SCP berdasarkan data piutang dan penjualan kredit. Artikel ini menyoroti kebutuhan peninjauan ulang kebijakan kredit dengan mempertimbangkan sistem penagihan yang lebih efisien seperti N30 atau N/60. Namun, yang digunakan memungkinkan pemberian 30-60 hari setelah pengiriman agar perusahaan dapat menjaga arus kas dan bersaing di pasar pasca pandemi. Selanjutnya yaitu studi kasus. Dalam studi kasus ini, PT Sarana Insani adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang maklun kain finish dan sedang berkembang yang menerapkan sistem penjualan kredit dengan kebijakan baru yang memungkinkan penagihan piutang dilakukan setelah satu partai order selesai. Studi ini melihat perubahan rasio perputaran piutang atau RTO dan periode pengumpulan piutang rata-rata atau ACP dari tahun 2015 hingga 2020. Hal ini juga mengevaluasi perlunya peninjauan ulang kebijakan kredit untuk meningkatkan pengumpulan piutang dan mengurangi resiko kerugian perusahaan dengan menggunakan kebijakan alternatif seperti sistem N/30 atau N/60. Berikut ini adalah data penjualan dan piutang PT Sarana Insani periode tahun 2015 hingga 2020. Untuk periode 2015, penjualannya yaitu 25 miliar 432 juta 864.234 rupiah, piutangnya 3 miliar 742 juta 89.650 rupiah. Untuk periode 2016, penjualannya yaitu 41 miliar 778 juta 66.532 rupiah, piutangnya 2 miliar 234 juta 516.871 rupiah. Periode 2017, penjualan yaitu 46 miliar 332 juta 535.664 rupiah. Piutangnya yaitu 7 miliar 647 juta 608.651 rupiah. Untuk periode 2018,
penjualannya yaitu 48 miliar 910 juta 766.462 rupiah. Piutangnya yaitu 1 miliar 318 juta 887.651 rupiah. Dan periode untuk tahun 2020 yaitu penjualannya 33 miliar 120 juta 752.871 rupiah. Piutangnya yaitu 3 miliar 443 juta 84.797 rupiah. Selanjutnya analisis. Peneliti menggunakan dua indikator utama untuk menilai pengelolaan piutang PT Sarana Insani, yaitu rasio perputaran piutang atau receivable turnover dan periode pengumpulan piutang rata-rata atau average collection period berdasarkan data tahun 2015 hingga 2020. Hasil menunjukkan fluktuasi yang menandakan pengelolaan piutang belum optimal, terutama karena penagihan hanya dilakukan setelah seluruh transaksi dalam satu bagian selesai, menyebabkan penerimaan kas lambat. Kondisi ini membuat investasi piutang sulit diprediksi dan beresiko merugikan. Peneliti menyarankan PT Sarana Insani mengadopsi sistem penagihan N/30 atau N/60 agar pengumpulan piutang tepat waktu, arus kas terkendali, dan resiko kerugian berkurang. Rasio perputaran piutang atau receivable turnover yaitu menunjukkan berapa kali piutang dapat terkumpul dalam suatu periodenya. RTO adalah alat untuk menganalisis sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mengelola piutangnya. Semakin cepat perputaran piutang akan makin efektif perusahaan dalam pengelolaan piutang. Dan rasio ini menunjukkan berapa lama proses penagihan piutangnya. Semakin cepat proses penagihan akan semakin baik karena penerimaan dapat segera terkumpul. Terdapat rumus untuk menghitung RTO, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Berikut adalah tabel hasil perhitungan piutang rata-rata. Untuk periode 2015, piutang awalnya tidak ada, piutang akhirnya yaitu 3 miliar 742 juta 89.650 rupiah. Rata-ratanya yaitu sama dengan piutang akhir. Untuk periode 2016, piutang awalnya yaitu 3 miliar 742 juta 89.650 rupiah. Piutang akhirnya yaitu 2 miliar 234 juta 516.871 rupiah. Rata-rata piutangnya yaitu 4 miliar 859 juta 348.085 rupiah. Untuk periode tahun 2017, piutang awalnya yaitu 2 miliar 234 juta 516.871 rupiah. Piutang akhirnya yaitu 7 miliar 647 juta 608.651 rupiah. Rata-rata piutangnya yaitu 6 miliar 58 juta 321.196 rupiah. Periode 2018, piutang awalnya yaitu 7 miliar 647 juta 608.651 rupiah. Piutang akhirnya yaitu 10 miliar 462 juta 509.399 rupiah. Rata-rata piutangnya yaitu 12 miliar 878 juta 863.350 rupiah. Untuk periode 2019, piutang awalnya yaitu 10 miliar 462 juta 509.399 rupiah. Piutang akhirnya yaitu 1 miliar 318 juta 887.651 rupiah. Rata-rata piutangnya yaitu 11 miliar 121 juta 953.224 rupiah. Dan untuk periode 2020, piutang awalnya yaitu 1 miliar 318 juta 887.651 rupiah. Piutang akhirnya yaitu 3 miliar 443 juta 84.797 rupiah. Rata-rata piutangnya yaitu 3 miliar 40 juta 430.049 rupiah. Berikut ini adalah grafik dari rasio perputaran piutang PT Sarana Insani.
Penelitian ini melakukan perhitungan rata-rata piutang pada periode tahun 2015 hingga 2020 yang menjadikan dasar sebagai perhitungan RTO. Seperti dalam tabel 2 dan grafik 1 sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata piutang usaha mengalami fluktuasi dari 2015 hingga 2018 seiring dengan kenaikan penjualan, dengan puncak pada tahun 2018 sebesar 12 miliar 878 juta 863.350 rupiah, naik signifikan dari 6 miliar 58 juta 321.196 rupiah pada tahun sebelumnya. Lalu, hasil rata-rata piutang mengalami penurunan kembali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan di tahun tersebut dimulainya pandemi COVID-19. Di sini, tabel 3 dapat kita lihat hasil perhitungan receivable turnover atau RTO, yaitu melihat dari rumus sebelumnya. RTO itu dicari dengan net sales credit atau penjualan dibagi average account receivable atau rata-rata piutang. Contohnya untuk periode 2015, penjualannya didapatkan sebesar 25 miliar 432 juta 864.234 rupiah, dibagi oleh piutang rata-ratanya didapatkan sebesar 3 miliar 742 juta 89.650 rupiah, sehingga didapatkan untuk RTO-nya yaitu sebesar 6,8 kali putaran. Di dalam tabel 3 dan grafiknya adalah hasil RTO PT Sarana Insani periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan tabel 3 dan grafik dapat diketahui bahwa tingkat perputaran piutang atau RTO PT Sarana Insani dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami fluktuasi mulai dari 6,8 kali pada 2015, naik menjadi 8,6 kali pada 2016, lalu menurun ke 7,65 kali pada 2017, turun tajam ke 3,64 kali pada 2018, sedikit naik ke 4,4 kali pada 2019, dan mencapai 10,89 kali pada 2020. Padahal rata-rata perputaran piutang industri yang normal adalah 15 kali per tahun menurut Kasmir. Dengan demikian, perputaran piutang perusahaan selama periode tersebut masih dianggap rendah dan belum optimal dibandingkan standar industri. Lalu selanjutnya yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2019 penjualan terus mengalami peningkatan. Baru pada tahun 2020 penjualan mengalami penurunan. Ini mulainya pandemi COVID-19 yang terjadi mulai tahun 2020 sehingga penjualan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Lalu kemudian penjualan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 25 miliar 432 juta 864.234 rupiah karena perusahaan masih dalam tahap startup. Sedangkan penjualan tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar 48 miliar 910 juta 766.462 rupiah. Meski nilai penjualan tertinggi, tingkat perputaran piutang pada tahun 2019 hanya 4,40 kali yang menunjukkan pengelolaan piutang belum optimal dan masih di bawah standar industri. Lalu, tingkat perputaran piutang atau RTO tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 10,89 kali dengan nilai penjualan sebesar 33 miliar 120 juta 752.871 rupiah, sedangkan RTO terendah terjadi pada tahun 2018 sebanyak 3,64 kali dengan nilai penjualan sebesar 46 miliar 910 juta 886.131 rupiah. Secara umum, dari tahun 2015 hingga 2018, tingkat RTO cenderung menurun akibat keterlambatan penutupan order per partai yang menyebabkan penerimaan piutang terlambat. Namun pada tahun 2020, RTO meningkat signifikan menjadi 11 kali meskipun nilai penjualan menurun menjadi 33 miliar 120 juta 752.871 rupiah. Selanjutnya yaitu kita membahas rasio periode pengumpulan piutang atau average collection period (ACP). Rasio periode pengumpulan piutang digunakan oleh perusahaan sebagai acuan lama tidaknya pengumpulan pemasukan kas perusahaan. Jadi, untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mengelola dana yang berada dalam piutang yang berputar dalam suatu periode, perusahaan bisa menganalisisnya dengan menggunakan rasio ACP. Average collection period atau ACP atau periode penagihan rata-rata ini merupakan rentang waktu antara tanggal
saat penjualan non-tunai dengan tanggal saat perusahaan menerima pembayaran dari customer secara kredit. Perhitungannya yaitu menggunakan rumus ACP sama dengan 360 berarti hari dibagi dengan nilai RTO yang sudah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya ada rasio periode pengumpulan piutang atau Average Collection Period atau ACP. Rasio ACP ini menunjukkan periode pengumpulan piutang usaha dalam satu periode. Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan dapat pengumpulan piutangnya. Untuk mengetahui berapa lama piutangnya menjadi kas, maka dilakukan perhitungan yaitu dengan membagi 360 dengan perputaran piutang atau RTO pada tahun bersangkutan. Tabel 4 menjelaskan tentang hasil perhitungan ACP periode 2015 sampai 2020. Bisa kita lihat di sini, contoh perhitungannya kita ambil dari tahun 2015, yaitu 360 hari dibagi dengan 6,80 sesuai RTO-nya sama dengan 53 hari. Itu untuk hasil ACP-nya. Bisa dilihat juga di sini adalah periode rata-rata pengumpulan piutang di sebelah kanan. Selanjutnya, ada periode pengumpulan piutang atau ACP PT Sarana Insani mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2020, mulai dari 53 hari pada 2016, menurun menjadi 42 hari pada 2016, naik ke 47 hari pada 2017, kemudian melonjak menjadi 99 hari pada 2018, turun menjadi 82 hari pada 2019, dan membaik menjadi 33 hari pada 2020. Standar industri menurut Kashmir 2014 adalah 60 hari, sehingga pada sebagian besar tahun perusahaan belum optimal dalam mengumpulkan piutang. Nilai ACP mempengaruhi oleh rasio perputaran piutang atau RTO. Semakin tinggi RTO, semakin kecil ACP. Contohnya pada tahun 2020, RTO mencapai 10,89 kali dengan ACP 33 hari, menandakan piutang terkumpul lebih cepat. Sebaliknya pada 2018 RTO hanya 3,64 kali dengan ACP 99 hari, yang berarti piutang lama terkumpul dan meningkatkan investasi piutang sehingga menggunakan modal kerja dan operasional perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Menurut hasil pembahasan, kondisi perputaran piutang atau RTO dan periode pengumpulan piutang atau ACP dari tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi, baik dari segi RTO pengumpulan ACP. Secara rata-rata tiap tahunnya perusahaan belum mampu melakukan pengumpulan piutang secara maksimal. Diketahui bahwa kebijakan kredit yang diberikan kepada customer oleh perusahaan adalah setelah selesai satu partai baru bisa ditagihkan atau dikontrabon. Ini kurang efektif karena untuk menunggu atau partai selesai baru piutang dapat ditagihkan itu akan mengakibatkan ketidakpastian terkumpulnya piutang karena berbagai hal bisa saja terjadi pada proses tutup satu partai dilaksanakan. Intinya tidak ada kepastian jumlah dari akan mengakibatkan investasi dalam piutang tidak akan terprediksi dengan baik. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, sebagai dasar pertimbangan dan sebagai masukan untuk perusahaan, penulis ingin menyampaikan bahwa dilihat dari perputaran piutang dan sistem penjualan pada PT Sarana Insani, perusahaan perlu meninjau kembali kebijaksanaan tentang pemberian kredit bahwa piutang yang dapat ditagihkan setelah satu partai selesai ternyata kurang efektif. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan bisa menerapkan metode lain yang dapat menjadi pertimbangan kembali dengan menggunakan metode lain, misalnya ditetapkan dengan kebijakan kredit dengan sistem N/30 atau N/60 sehingga pengumpulan piutang dapat dengan pasti diterima. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.